Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Ilham Nyasikin, YouTuber paling nganu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Di kesempatan kali ini teman-teman, sebuah informasi yang menurut saya informatif, di mana informasi ini saya harapkan sangat berguna untuk teman-teman semua, terutama teman-teman satu hobi, yakni hobi berburu ataupun hobi melanglang buana, hobi blusuan begitu. Kenapa? Karena dalam kita menekuni atau menjalankan hobi kita ini mempunyai resiko tersendiri teman-teman, terutama dengan unit di belakang itu ya teman-teman, baik unit uklik ataupun unit PCP sebagaimana telah kita ketahui bersama beberapa saat lalu dan beberapa waktu yang dulu itu unit PCP telah banyak membawa petaka ya teman-teman, salah satunya karena adanya sebuah drat atau sebuah tabung pipa yang lepas begitu karena tekanan angin yang begitu tinggi, di mana kesalahan ini terjadi karena pemburu itu sendiri ataupun dari produsen senapannya, di mana dalam pembuatan produsen senapan ini tidak begitu memikirkan akan keselamatan ataupun akan bahaya yang ditimbulkan jika membuat senapan asal-asalan ataupun senapan yang boleh dikata kejar tayang begitu teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam unit yang kita beli sehingga kita akan lebih istilahnya selamat sampai tempat tujuan begitu teman-teman. Istilahnya tidak membahayakan diri kita sendiri ataupun orang lain. Sebagaimana video yang akan saya tayangkan berikut ini, video ini dari channel yang sudah saya sebut nanti di videonya, saya cantumkan sumbernya, di mana video ini dibuat tanpa rekayasa, bukan bermaksud untuk menjatuhkan salah satu produsen senapan di Indonesia ataupun menjatuhkan pengrajin dimanapun berada, akan tetapi ini merupakan sebuah edukasi untuk para produsen ataupun penggunanya. Jadi ketika kita membeli sebuah unit terutama PCP, yang perlu kita perhatikan adalah dratnya teman-teman, karena drat itu jika tidak kuat nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan sebagaimana akan saya tanyakan di video berikut ini teman-teman. Jika dalam penggunaan kita kurang berhati-hati, masih untung kalau yang kena itu cuma tembok ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita ketika kita menggunakan unit PCP teman-teman. Bagaimana jika yang terkena itu kita sendiri, kemudian orang lain, kemudian membahayakan tetangga, sebagaimana yang kita tahu kalau tetangga itu kalau ada baiknya juga kita kena baiknya. Misalkan kita punya jemuran, kita sedang bepergian juga tetangga yang mengangkat jemurannya, mencegah dari basahnya jemuran kita teman-teman. Nah ketika kita menggunakan unit PCP terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, meleduk begitu, ataupun yang lainnya, di samping kita, tak taunya ada tetangga kita, terus kemudian kena, nanti tetangga kita juga yang akan kesusahan, kita juga yang akan merasakan sedihnya ketika tetangga kita kesusahan. Bagaimana jika hal itu juga tidak menimpa tetangga juga, tetapi juga menimpa kita sendiri, menimpa orang-orang lain, ataupun teman-teman kita yang sedang ngumpul ketika kita menggunakan unitnya, begitu. Sehingga yang perlu kita perhatikan ketika kita membeli unit teman-teman, bicaranya sampai belipotan, itu kita cek terlebih dahulu bagaimana caranya kita habiskan anginnya, terutama jika kita membeli unit PCB ya, kita habiskan anginnya terlebih dahulu pelan-pelan, setelah itu kita coba buka bagian tabungnya, dratnya kita pertemukan kembali, apakah oblak atau presisi. Kalau presisi berarti dia kencang, anteng begitu teman-teman. Akan tetapi jika oblak, goyang-goyang, itu yang perlu teman-teman waspadai sebagaimana di tayangan video berikut ini. Akan kita putar teman-teman. Nah ini kita putar ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada sedikit kejadian yang tidak enak bagi saya dan bagi konsumen, teman-teman. Barusan telah terjadi kecelakaan. Lihat betapa hancurnya senapan PCP merek FX ya, FX. Nah, ini pelajaran bagi saya dan pelajaran bagi teman-teman semua.
Kalau bisa, teman-teman nggak usah lah beli produk yang ini lagi, karena sungguh-sungguh sangat berbahaya, teman-teman. Saya tegaskan ya, saya sudah pernah komplain dulu, entah sampai ke pengrajin, entah enggak. Yang jelas, ini kejadian di Jambi yang bikin kepala orang pecah, ini juga senapannya. Ini bentuknya. Barusan ini orang yang megang kamera saya ini, nah, dia mengisi angin. Saya lihat tekanan angin kurang dari 1000. Setelah saya isi, kurang dari 1000 ini, belum sampai 2000, teman-teman. Cuman saya sudah tahu ini senapan ini seperti apa kualitasnya. Makanya saya berdiri di samping seperti ini. Samping saya seperti ini. Dan saya isi colok sini. Posisi senapan lurus mengarah ke sana. Belum sampai 2000 dan ambruk, teman-teman. Untung saya nggak kena dan yang punya senapan nggak kena juga. Perlu diperhatikan ya. Perlu teman-teman ingat, yang mau beli senapan ini pikir-pikir 1000 kali. Karena saya sangat kecewa, sangat sakit hati melihat pengrajin yang hanya memikirkan yang keuntungan besar aja, mengejar target, produksi banyak, dan memikirkan keuntungan. Sementara keamanan senapannya tidak dipikirkannya dengan sangat teliti. Perhatikan, drat yang dia pasang itu tidak sama sekali tidak presisi, teman-teman. Jadi drat yang dia pasang tuh hanya bagian ujungnya saja yang mengunci. Pada saat awal masuk tuh masih sangat goyang sekali. Apa nggak ngeri? Saya sakit hati nih kalau kayak gini. Memang saya tidak berniat untuk menghancurkan usaha orang atau menjelekkan suatu produk orang. Tapi fakta di lapangan memang senapan yang seperti inilah yang selalu bikin korban, teman-teman. Tuh, udah banyak. Jadi saya ingatkan pada teman-teman yang mau beli senapan, biar harga agak tinggi atau ada nilai harganya yang lebih tinggi, asal kualitasnya bagus, asal sudah ada namanya, terjamin kekuatannya. Daripada beli dural-dural kayak gini, bentuknya bagus tapi selalu bikin kecewa, bikin orang jadi celaka, teman-teman. Bener memang. Ini udah berapa rugi konsumen? Teropong pecah, patah, kopor patah. Nih, untung istri saya di dapur nggak kena tadi nih. Nih, hancur nih, kena itu. Selang angin saya juga patah. Banyak sudah. Oke, teman-teman ya, semoga sampai ke pengrajin. FX dural kayak gini. Saya semoga jadi pelajaran, dan saya sampaikan ini bertujuan bukan untuk menjatuhkan produk orang, tapi supaya pengrajinnya lebih berhati-hati lagi merakit dan memproduksi dalam jumlah banyak. Jangan mentang-mentang kita jumlah banyak, kita asal-asalan bikin drat. Ini faktanya. Sepengetahuan saya, teman-teman, yang tabung ini jarang meledak. Posisi tabung ini jarang meledak. Yang sering meledak itu adalah dratnya, sambungan-sambungan dari setiap pertemuan antara komponen satu dan komponen lain di bagian senapang itu. Ini jadinya, teman-teman. Oke, pelajaran ya bagi konsumen, ini pelajaran, bagi pengrajin ini juga pelajaran. Sama-sama benahilah kalau memang usahanya pengen berjalan lancar terus. Terima kasih, saya dari tukang servis kecil-kecilan menyampaikan ini. Semoga jadi pelajaran. Sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oke, terima kasih, sangat informatif sekali informasinya, Bang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman satu hobi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.